Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita akan mempresentasikan materi dari e-book yang kita buat. Nah, e-book yang kita buat berjudul The Power of Pancasila, membangun karakter dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut pada bab yang pendahuluan. Jadi di sini pada pendahuluan kita menjelaskan bahwa apa saja pengertian dari Pancasila, kemudian apa itu Pancasila, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada 5 dasar tersebut. Nah, di sini dijelaskan Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa, bukan sekedar daftar perasa. Jadi dari kata Pancasila tersebut bukan hanya mengandung arti sekedar hanya 5 dasar, akan tetapi mempunyai makna yang lebih dalam dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lanjut. Nah, kemudian dalam bab 1 diterangkan dari pengertian Pancasila. Panca di sini yang berarti 5, kemudian sila adalah dasar, yang kemudian dijadikan menjadi sebuah satu kesatuan Pancasila yang berarti adalah 5 dasar. Dan kemudian dijelaskan lambang Pancasila dan maknanya. Dari yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, 4 kepala banteng, dan 5 padi dan kapas. Jadi lambang-lambang di sini mempunyai arti atau nilai tersendiri yang kemudian dijadikan satu kesatuan bernama Pancasila. Oke, lanjut ke bab yang kedua. Nah, kita sudah mengetahui apa itu Pancasila, kemudian kita juga mengetahui lambang-lambang dari Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas di bab 2 ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dari setiap lambang tersebut. Dari yang pertama itu nilai sila pertama, kemudian yang kedua nilai sila kedua, dan seterusnya. Dan di sini kita juga menjelaskan contoh-contoh bagaimana dari setiap nilai tersebut diimplementasikan. Lanjut. Nah, di bab ketiga ini dijelaskan bagaimana pengimplementasiannya dari setiap nilai-nilai tersebut. Oke, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di bab ketiga dari e-book kami membahas tentang implementasi nilai Pancasila. Di sini kami membagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama implementasi nilai Pancasila di lingkungan rumah, seperti contohnya menjaga kebersihan rumah, menghormati orang tua, kemudian menjaga kerukunan dengan saudara. Nah, lanjut ke implementasi yang kedua, yakni implementasi nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Seperti contohnya tidak melakukan bullying, kemudian piket kelas bersama, diskusi bersama teman kelas. Nah, yang terakhir implementasi nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Seperti contoh musyawarah antar warga, gotong royong, cinta tanah air, dan toleransi. Kemudian masuk ke bab keempat dalam e-book kami. Nah, di bab 4 ini kita membahas tentang menjadi pribadi berkarakter Pancasila. Bagaimana proses tersebut dilakukan, bagaimana ciri-ciri pribadi berkarakter itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saja tantangan dan solusinya. Kemudian saya juga mencantumkan contoh tantangan dan solusinya. Semisal kita berteman dengan orang yang berbeda agama atau berbeda budaya, kita menanganinya bagaimana sikapnya, kemudian kita analisis bagaimana tantangannya, dan bagaimana solusi untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya, kita telah sampai pada kesimpulan presentasi kita pada hari ini yang mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi implementasi nilai Pancasila itu menjadi peranan penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, rukun,
kemudian adil dan bersatu. Nah, oke, selanjutnya kita mengucapkan terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.